فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada Lata sebagai tambahan yang dibawakan oleh pensyarah terhadap al-ahruf al-musyabbihah bilaisa. Tayyib, yang dia memiliki kekhususan dibandingkan dengan amil sebelumnya dari jenis ini. Apa dia kekhususannya? Rifki? Dia menafikan makna khabar. Dari mubtada'nya pada zaman hadir secara ketika dimutlakkan. Tayyib, tapi ini tidak menjadi kekhususan baginya yang dia terbedakan dari yang lain karena dia membawa predikat aqwa hadhil huruf amalan liikhtisasiha bil ismi. Ini yang paling kuat dari sisi pengamalan karena khusus masuk pada isim, sedangkan yang sebelumnya masih bisa pada selain isim. Tayyib. Dan kemarin kita telah mengambil syarat-syarat diamalkannya lata. Sekarang kita masuk pada al-amilur rabi' in an-nafiyah. Lata ya kawan jarang, dari sisi penerapan jarang kita dapati. Yang antum harus betul-betul kuasai di sini untuk yang sebelumnya hijaziyah dan la nafi lil wahdah ini penting. Juga la nafiyah lil jins itu harus betul-betul dikuasai, perbedaannya dengan la nafiyah lil wahdah. Adapun lata, ya kita tahu bahwasanya itu termasuk yang beramal dengan amalan laisa dengan beberapa syarat. Di antara syarat pokok ikhwan apa itu? Isim dan khabarnya harus dengan lafaz hin atau yang bersinonim dengannya dari isim zaman, lafaz zaman. Kemudian salah satunya harus dibuang. Dan yang tersisa, yang ditinggal itu harus berupa nakirah. Maka karena penggunaannya sangat sempit, dia pun jarang digunakan. Sekarang in an-nafiyah wal gharadu min isti'maliha huwa nafyu ma'na al-khabar 'anil mubtada'i fi zamanil hadir ka akhawatiha. Tujuannya adalah menafikan makna khabar dari mubtada pada zaman hadir seperti akhawatnya. Makanya ini bukan kekhususan tadi saya sebutkan. Wa imaluha wa ihmaluha siyan. Ikmal dan ihmal itu siyan, dua hal yang sama bagi in. Jadi seimbang 50% 50%. Sisi kekuatan dalam penggunaan i'mal maksudnya apa? Dia beramal dengan amalan apa Numair?
Dimaksud dengan i'mal maksudnya beramal dengan amalan siapa? In nafiyah ini i'mal wa ihmal. I'mal maksudnya dia beramal dengan amalan apa? Hah? Sekarang kita bahas ya musyabbiha bilaisa, berarti i'mal maksudnya beramal dengan amalan laisa. Apa amalan laisa, Humam? Naam, tarfa'ul isma wa tansibul khabar min akhawati kana. Nah, i'malnya dan ihmal berarti enggak diamalkan itu siyan, sama. Wa idza kanat 'amilatan wajaba dukhuluha 'ala jumlatin ismiyah ka sya'ni fin nawasikhi kulliha. Dan apabila dia itu 'amilah, ya diamalkan dengan amalan laisa, wajib untuk masuk pada jumlah ismiyah seperti keadaan nawasih secara keseluruhan. Ya kan namanya nawasih mubtada wal khabar, maka asalnya masuk pada jumlah ismiyah asalnya. Amma idza kanat muhmalatan fayajuzu dukhuluha 'ala al-ismiyah wal fi'liyah. Adapun apabila in itu muhmalah, maka boleh untuk masuk pada jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Fa min amthilatil muhmalah ad-dakhilati 'ala al-ismiyati qauluhu ta'ala inil kafiruna illa fi ghurur. Ini muhmalah yang masuk pada jumlah ismiyah, akhwan. In di sini apa? Nafiyah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sama, mal kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam ketertipuan. Kalau bingung ikhwan tentang in syartiyah, ganti saja dengan la atau ma nafi. Di sini muhmalah. Tayyib, al-kafirun fi ghurur. Paham? Asalnya kan gitu maknanya. Al-kafirun fi ghurur. Tapi ingin hasr, makanya didatangkan dengan apa? Dengan nafi dan itsbat. Kan rasanya beda, ikhwan. Orang-orang kafir itu dalam ketertipuan. Dengan ungkapan tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam ketertipuan. Ini dari sisi rasa bahasa sudah beda. Naam. Wa min amthilatid dakhilati 'ala al-fi'liyati qauluhu ta'ala iyattabi'una illa adh-dhann. In nafiyah, yattabi'un fi'il mudhari' marfu'. Naam. Alamat rafa'nya apa ini, Ukasyah? Thubutun nun. Naam, yattabi'una illa apa? Adatul istitsna mulghah atau enggak ini? Adatul istitsna setelahnya mansub karena mustatsna minhu atau karena sebagai maf'ulun bih? Maf'ulun bih. Tayyib, yattabi'una adh-dhanna. Wa qawlihi wa qauluhu iyaquluna illa kadhiba. Di sini masuk pada jumlah fi'liyah dan tidak beramal. Nah, berarti in nafiyah muhmalah, yaqulun fi'il mudhari' marfu', alamatu raf'ihi thubutun nun illa adatul istitsna mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kadhiban, apa i'rab kadhiban? Zakaria, maf'ulun bih dari yaqulun. Mudah ini. Dan ini banyak, ikhwan, penggunaan in nafiyah ini banyak. Maka diingat-ingat, dia itu bisa i'mal, bisa ihmal. Sisi kekuatannya sama. Nah, syurutu amaliha sekarang, syarat
dia beramal. Wa li'amaliha syurut wa hiya syurutul lati dzakarnahu fima an-nafiyah lil wahdah. Ya, untuk diamalkannya in nafiyah ini ikhwan, tayyib, ada syarat-syarat yang telah kami sebutkan dalam syarat manafiyah lil wahdah. Maka dilihat kembali untuk apa manafiyah lil wahdah, tayyib, yang dikenal dengan apa? Hijaziyah, tayyib, yaitu alla taktarin bi'in zaidah ma'in zaidun qa'imun. Demikian pula in nafiyah tidak boleh bergandengan dengan apa? In zaidah, enggak jadi in. Nam in zaidun. Tidak boleh. Kemudian yang kedua alla yaktarin khabaruha bi illa, tayyib, fa in iktarana khabaruha bi illa intaqasa nafyul khabar anil ismi wa afadatil itsbat fa hina idzin zala shibhuha bi laisa fa batala amaluha. Padahal kalau kita dapati banyaknya, kita dapati in penggunaan sebagai nafi, setelah itu istitsna, ya kan? Makanya muhmal di situ. Sebagaimana contoh-contoh di atas dalam ayat yaquluna illa kadziba inil kafiruna illa fi ghurur. Maka di situ ketika in setelahnya illa tidak beramal. Yang ketiga alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Khabarnya tidak boleh mendahului isim untuk selain dzaraf dan jar majrur. Ini 3 syarat pengamalan nama hijaziyah yang sama dengan syarat untuk in nafiyah. Taib. Mithalul amilati al-mustawfiyah lisyurut. Contoh yang beramal yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan. Qaulu syair, perkataan syair, in huwa mustawliyan ala ahadin illa ala ad'afil majanini. Ini mengejek atau memuji ini hendaknya Hudzaifah. Mengejek maksudnya gimana? Tayyib, tidaklah dia berkuasa atas seorang pun kecuali atas yang paling lemah dari orang-orang gila. Yang gila saja dia yang paling lemah. Nah, ini penghinaan. Nah, dan syair ikhwan biasa untuk apa? Menyerang, untuk merendahkan musuh. Tayyib, namanya syair yang seperti namanya hija. Syair hija. Berbantah-bantahan dengan paling, kalau ejek kan sudah paling rendah. Nah, ini kan termasuk mengejek tapi kelihatannya enggak perlu teriak-teriak, tapi dari si makna banget ini. Maksudnya maknanya apa? In huwa mustawliyan ala ahad illa ala ad'afil majanini. Ejekan untuk dianya dan juga untuk apa? Untuk orang-orang yang tunduk pada dia. Tayyib. Nah, syahidnya ikhwan in di sini. In amilah di situ, in nafiyah amilah, amala laisa. Huwa sebagai apa? Huwa sebagai isimnya, dhamir munfasil mabniun alal fathi fi mahalli raf'in isim in. Kemudian mustawliyan khabarnya, in huwa mustaliyan ala ahad. Kemudian setelahnya illa ala adhafil majanini, ini istithna'nya. Tapi kan jumlah in sudah sempurna, paham? Jadi maksud yang pada syarat ikhwan, alla yaktarin khabaruha bi illa. Yang masih maksudnya dengan illa itu tidak boleh dia gandeng dengan khabarnya. Sedangkan pada contoh
Ini khabarnya sudah apa? Sudah disebutkan di depan. Nah, kalau ilahnya sebelum mustaulian, in huwa illa mustaulian, boleh enggak? Enggak boleh. Taib. Tapi harus dalam kondisi apa? Rafa. Paham? Fa in nafiyah ta'malu amal laisa huwa ismuha mustaulian khabaruha. Wa qaulul akhar idil mar'u maitan binqidai hayatihi walakin bi an yubqa alaihi fayukhdhala. Inil mar'u maitan binqidai hayatihi walakin bi an yubqa alaihi fayukhdhala. Maknanya bagaimana, Rifki? Taib. Nah, tidaklah seorang itu mati dengan habisnya kehidupan dia, berakhirnya kehidupannya, ya. Tidaklah seorang itu mati dengan berakhirnya kehidupan dia, akan tetapi seorang itu sudah mati dengan dizaliminya dirinya, kemudian ditinggalkan, tidak diberi pertolongan oleh teman-temannya. Nah, walaupun hidup tapi terasa mati, ya kawan. Bagaimana seorang punya teman, punya saudara, dia dizalimi tapi tidak ada yang memberikan pertolongan. Tayyib, di sini amilah amala laisa, almar'u isimnya, maitan khabarnya. Mudah untuk nafiyah, kawan, dan lebih banyak kalau kita dapati dalam Al-Qur'an di situ masuk pada fiil, sehingga kebanyakannya muhmalah. An-naw' ar-rabi'. Jadi naw' yang ketiga, ada berapa anggotanya ini? Bukasya. An-naw' ats-tsalits. Naam, al-ahruf al-musyabbihah bilaisa, huruf-huruf yang menyerupai laisa. Ada berapa anggotanya? 4 apa saja? Terus Tayyib, ma hijaziyah, la nafiyah lil wahdah, kemudian lata dan in nafiyah. Ini 4 amil. Ingat-ingat. Kalau an-naw' ats-tsani ada berapa, Iqbal? Biar enggak lupa. An-naw' ats-tsani ada 8, apa saja? Inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita, la nafi'a lil jinsi, asa harfiyah. 8. Yang pertama huruf jar banyak. Berapa yang dirajakan kemarin? Berapa? 20 atau 21? 21 sama wawu ruba. Wawu ruba yang rojih tidak masuk. Taib. Nah, 20 yang rajih. An-naw' ar-rabi' sekarang, awamil tansibul isma faqat. Termasuk pada jenis yang keempat, yaitu amil-amil yang menasabkan isim saja. Jadi kita mulai dari yang menjarkan, kemudian yang beramal dengan amalan inna, ya kan? Kemudian yang
musyabbihah bi laisa, ya kan? Tayyib. Sekarang yang menasabkan isim saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an-naw'ur rabi' minha hurufun tansibul isma faqat. Huruf yang menasabkan isim saja. Wa hiya sab'atu ahruf, dan itu ada 7 huruf. Al-wawu wa illa wa ya wa aya wa haya wa ay wal hamzah. Aqul wa hiya ala thalathati aqsam wa likulli wahidin ma'nan wa gharadun fi isti'malih. Dan dari 7 huruf ini ikhwan bisa dibagi menjadi 3 jenis, ya. Jadi 7 huruf tersebut terbagi menjadi 3 jenis, pada masing-masingnya memiliki makna dan tujuan dalam penggunaan. Wa ilaikal bayan, dan untukmu penjelasan berikut ini. Al-qismul awal al-waw, jenis yang pertama waw. Al-muradu bil wawi huna al-wawu allati bimakna ma'a wallati tusamma biwawil ma'iyyah. Yang dimaksud dengan wawu di sini adalah wawu yang memiliki makna ma'a, yang dinamakan dengan wawul ma'iyyah. Wal ismul mansubu ba'daha yusamma bil maf'uli ma'ah. Dan isim mansub yang setelahnya dinamakan dengan maf'ul ma'ah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ikhwan, memang susunan dalam kitab ini memang berbeda total dengan susunan klasik dalam dalam teori nahwu, ikhwan. Maf'ul ma'ah ya biasanya paling akhir disebutkan dalam nawasib. Bahkan huruf jar biasanya ya akhir-akhir pembahasannya, majrurat. Makanya ketika kita telah punya dasar di mutamimah atau jurumiyah, nah di sini ketika dioplos dengan bentuk yang lain, itu diupayakan untuk lebih mungkin. Karena sekarang kita lebih konsentrasi ke amilnya, kemudian amalannya dan maknanya. Wal gharadu min isti'maliha, atau sebelumnya maf'ul ma'ah itu apa? Perhatikan catatan kaki. Haqiqatuhu wal ismul mufrad al-fadlah. Isim mufrad al-fadlah, yang itu bukan umdah. Fadlah itu lawan dari umdah, bukan merupakan inti dari suatu jumlah. Al-mansub jelas. Alladzi yudhkaru ba'da wawin bimakna ma'a, yang disebutkan setelah wawu bermakna ma'a, libayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, untuk menjelaskan siapa yang fi'il dilakukan bersamanya. Masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw shibhuh, yang diawali dengan jumlah yang padanya fi'il atau yang menyerupai fi'il. Jadi isim yang mufrad. Isim mufrad ikhwani fillah di sini yang dimaksud adalah yang bukan jumlah atau syibhu jumlah, ini maksudnya. Yang fadlah berarti tambahan, seandainya dia dihilangkan tidak berpengaruh. Tayyib, yang disebutkan setelah wawu bermakna ma'a untuk menjelaskan siapa yang fi'il dilakukan bersamanya, diawali dengan jumlah padanya fi'il atau syibhu fi'il. Wa kharaja bihadza qauluka la ta'kul. Naam, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jangan kamu makan apa? As-samak, ikan, dan minum laban. Jal amiru wal jaishu syahadtul laila wan nahar wa ja'iliyun wa syamsu tali'atun. Naam, khalattul qamha wa sya'ira kullu talibin wa ma'arifih. Perhatikan, keluar dari pengertian ini contoh-contoh yang dibawakan tadi. Pada jumlah yang pertama, ikhwan, kenapa kok
keluar dari maf'ul ma'ah? Wa tashrabal labana. Inda Iqbal. Karena tidak memenuhi syarat pertama, yaitu isim al-mufrad, ya kan? Wa tashrabal labana ini fi'il, paham? Ja'al amiru wal jaishu, kenapa keluar Rifki? Kita tidak mengatakan ja'al amiru wal jaisha. Kenapa? Tapi berarti tugasnya murajaah dulu pembahasan maf'ul ma'ah. Nah, ini ja'al amiru wal jaishu apakah mutlak tidak boleh ataukah ada kemungkinan boleh? Ini nanti dimurajaah dulu pada bab maf'ul ma'ah untuk kita tanyakan besok sehingga bisa nyambung, ya. Tayyib. Nah, itu untuk teori maf'ul ma'ahnya. Sekarang kita kembali ke pembahasan amilnya. Wal gharadu min isti'maliha bayanu anna al-isma alladhi ba'daha qad lazama isman qablaha wa sahibahu fi zamani wuqu'il hadits atau fi zamani wuqu'il hadath. Tujuan penggunaannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya isim setelahnya itu telah melazimi isim sebelumnya dan bersama dengannya pada zaman terjadinya kejadian itu. Jadi dia bersama, berbarengan. Waqad yusyarikuhu fil hadath, terkadang dia menyertai, ya, dalam perbuatan itu. Contoh qumtu wa zaidan. Qumtu wa zaidan. Maksudnya Zaid juga sama-sama berdiri dengan dia. Waqad la yusyarikuhu fil hadath, terkadang tidak menyertainya dalam perbuatan. Nahu dzakartu wal misbaha. Dzakartu wal misbaha. Aku mudzakarah bersama dengan lentera. Maksudnya mudzakarahnya dia, ya, disertai dengan nyalanya lentera. Tapi apakah lentera ikut mudzakarah, Ibrar? Lenteranya ikut belajar? Jangan-jangan nanti malah yang lebih pintar lenteranya. Ya. Tayyib. Wa ana sa'irun wan nila. Ya, wa ana sa'irun wan nila, aku berjalan bersama sungai Nil, maksudnya menyusuri sungai Nil. Itu. Wastawal ma'u wal khashabata. Ini contoh paling masyhur semenjak dari Jurumiyah, ya. Wastawal ma'u wal khashabata, maksudnya bagaimana ini, Yusuf? Istawal ma'u wal khashabata, mengartikannya gimana? Naam, istawal ma'u wal khashabata. Ya, air naik bersama dengan apa? Dengan, ya, kayu pengukur. Dalam artian naiknya air itu, naam, ya, berbarengan dengan naiknya ini. Makanya kan sulit untuk mengungkapkan dengan ungkapan kita. Gimana coba? Lagi. Akhirnya kan ujung-ujungnya air itu naik bersama kayu. Bersama kayu, menuju sampai ukuran itu. Tapi kan tetap untuk menunjukkan ma'iyahnya gimana? Ya kan? Harus pakai syarah. Untuk menunjukkan ma'iyah itu, antum ketika nerangkan yang di Jurumiyah juga harus gambarkan bahwasanya maksud wal khashabah itu adalah apa? Palang atau ukuran, kayu ukuran yang biasa ditancapkan di mana? Di bendungan atau di apa itu? Apa namanya itu? Bendungan. Ya, bendungan-bendungan itu yang di ini air. Ya, untuk
mengukur taraf ketinggian air. Nah, air ini akan naik bersama dengan apa? Naiknya ukuran pada kayu itu. Baik. Ini maksud istawal ma'u wal khasyabah. Kalau seperti anasairun wan nil, ini masih mudah, yaitu aku berjalan menyusuri sungai. Dalam bahasa kita itu kan jadinya mengusuri. Menyusuri ini maksudnya dia jalan berbarengan dengan sungai Nil itu. Nah, cuman untuk menunjukkan ma'iyah untuk pemula ya tadi, aku berjalan bersama sungai Nil, air itu naik bersamaan dengan kayu, yaitu bersamaan dengan naiknya apa? Ukuran angka pada kayu pengukur. Nah, itu mudahnya. Air itu naik bersamaan dengan naiknya ukuran pada kayu pengukur. Mungkin itu. Qala fa fadatil wa'u musahabata ma ba'daha lima qablaha fi zamani dunal hadath. Ini penting ya kawan. Maka wawu memberikan faedah musahabah, yaitu bersamaannya apa yang setelah wawu tersebut untuk yang sebelumnya pada waktu saja, tidak pada kejadian. Nah, jadi wawu ma'iyah ini memberikan makna musahabah, yaitu bersamanya sesuatu yang setelah wawu dengan yang sebelum wawu dari sisi waktu saja. Dzakartu wal misbaha. Maksudnya, ada musahabah dari sisi waktu, cuman hadatsnya tidak. Kenapa? Karena misbah tidak ikut murajaah, tidak ikut mudzakarah. Itu maksudnya. Kecuali kalau apa? Kalau yang dimaksud misbah adalah temannya namanya misbah, nah itu boleh. Tapi misbah di sini misbah berupa apa? Berupa lampu. Idla yutasawwar, ya, idla yutasawwaru minal masabihil mudzakarah, karena tidak tergambarkan dari apa? Dari lampu-lampu itu dia ikut murajaah. Wala minan nili sair, tidak pula tergambar dari apa? Dari sungai Nil itu apa? Dia berjalan. Yang berjalan orang, tapi dia menyusuri sungai Nil yang panjang, sehingga apa? Perbuatannya tersebut dari sisi waktu dilakukan bersama dengan sungai Nil. Wala minal khasyabatil istiwa, tidak pula dari apa? Dari khasyabah itu istiwa. Kenapa khasyabahnya tetap diam? Yang naik kan airnya, ya. Maka khawatir nanti kalau nggak diterangkan gini dikiranya apa? Dikiranya itu apa, kayunya itu kampul-kampul di atas. Istawal ma' wal khasyabah itu kadang dulu ada yang tasawurnya seperti itu. Dikiranya istawal ma' wal khasyabah itu ya airnya naik, kayunya tetap di atas, apa, terapung-apung. Nah, ini keliru memahaminya. Tasawur yang keliru. Ya. Kayunya ditancapkan, kemudian ada angka-angka, airnya apa? Naik bersama dengan apa? Naiknya tadi ukuran itu. Qala wa qad ja'ala al-musanniful 'amila fil maf'uli ma'ah an-nasbah wal waw. Ya. Dan musannif telah menjadikan amil pada maf'ul ma'ah yang menasabkan ini, yang beramal menasabkan adalah wawu. Wawu ma'iyah itu. Wa huwa madhhabu jamaah, dan ini madhab jamaah. Wa sahih anna an-nasiba lil maf'ul ma'ah huwa ma qalahu Ibnu Malik fi alfiyati. Dan yang sahih yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam alfiyahnya. Yunsabu ta'lil wawi maf'ulan ma'ah fi nahwi siri wat tariqa musri'ah bima minal fi'li wa shibhihi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qawlil ahaq. Ya, dinasabkan yang setelah wawu sebagai maf'ul ma'ah pada contoh siri wat tariqa musri'atan, siri wat tariqa. Nah,
yaitu apa? Maksudnya berjalanlah kamu menyusuri jalan ini. Nah, tayyib yang menasabkan apa? Bima minal fi'li wa syibhi sabaq. Yang menasabkan adalah fi'il dan yang menyerupainya yang sebelumnya. Berarti siri wa tariqah, yang menasabkan at-tariqah itu wawu ma'ah atau fi'il siri menurut Ibnu Malik? Siri. Tayyib fi'ilnya. Apa? Apanya? Fi'il amr. Tayyib fi'il amr maksudnya. Kalau isim sairi, ya, kasih. Nah, tayyib fi'il. Nam dan nasbu. Nam la bil wawi. Bima minal fi'li wa syibhi sabaq dan nasbu la bil wawi fil qaulil ahaq. Hadza nasb, ya, penasaban ini di sini bukan bentuk nasab dari dzu, ya kawan. Kalau dzu ya harus setelahnya apa? Dzun nasbi harus apa? Mutafil. Tapi dzan nasbu di sini hadzan nasbu. Tayyib. Hadzan nas penasaban ini yaitu minal fi'li wa syibhihi sabaq. La bil wawi fil qaulil ahad, tidak dengan sebab wawu. Qala fal nasibu lil maf'ul ma huwa al fi'lu alladhi qablahu aw ma yushabihuhu fil amal mimma yansibul maf'ula bih. Nah, yang menasabkan maf'ul ma'ah ikhwan yaitu fi'il sebelumnya atau yang menyerupai fi'il dari isi amalan. Nah, yang menasabkan maf'ulun bih. Baik, nahu sirtu wat tariqa. Fal nasibu lit tariq huwa al fi'lu. Naam, fi'lu sirtu. Wa qawlu Zaidun sa'irun wat tariqah. Zaidun sa'irun wat tariqah. An-nasibu lahu ismul fa'il sa'ir. Jelasin. Yang menasabkan at-tariqah adalah isim fa'il sa'ir karena dia isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Paham? Juga yang isim maf'ul contohnya wa qawlu al-kadzdzabu matrukun wa haditsah. Nah, orang yang banyak dustanya itu ditinggalkan bersama dengan ucapannya. Ucapannya tinggalkan, orangnya juga. Yang menasabkan haditsah apa humam kalau ditanya? Yang menasabkan haditsah. Taib, yang menasabkan haditsahu yaitu isim maf'ul yaitu matruk. Al-kadzdzabu matrukun. Naam. Matrukun di sini apa? Butuh apa? Butuh naibul fa'il. Matrukun huwa. Naam wa haditsah. Fan-nasibu huwa ismul maf'ul matruk. Wa qawluhu ruwaidaka wal ghadhiba. Ruwaidaka wal ghadhiba. An-nasib lahu huwa ismul fi'il ruwaidak. Ruwaidak. Ini isim fi'il, akhwan. Isim tapi bermakna fi'il. Makna ruwaidak apa? Apa makna ruwaidak? Apa? Pelan-pelan. Taib. Pelan-pelan. Santai dulu. Bersama orang marah itu santai, jangan dibikin tegang. Ya, kalau sama orang marah dibikin tegang, tidak jadi. Ini maksud ruwaidak wal ghadibah. Ya, santai saja dengan orang, bersama orang marah itu dibikin santai, biar kendor urat-uratnya. Taib. Wa qawlu yujibuni sayruka wat tariqa. Yujibuni sayruka wat tariqa. Maksudnya apa ini? Maknanya apa, Alif?
kalau ingin makna mudahnya ya yu'jibuni menakjubkanku. Perjalananmu itu bersama jalan tersebut. Nah, ini maksudnya apa? Menakjubkanku perjalananmu menyusuri jalan itu. Jalan yang enggak karuan bisa juga sampai kamu. Tapi jalannya enggak bisa dilewati kendaraan, tapi kamu bisa lewat situ. Makanya yu'jibuni sayruka wat tariqah. An-nasibu lahu al-masdar sayruk. Yang menasabkan adalah masdar. Nah, dari sini menunjukkan ikhwan yang beramal dengan amalan fi'il, yaitu apa? Berupa isim fa'il atau isim maf'ul atau apa? Atau isim fi'il kemudian isim masdar. Ada 4 yang disebutkan di sini. Fa'ulima anna nasiba lil maf'uli ma huwa al-fi'il aw ma fi ma'nahu mimma yansibul maf'ula bih. Diketahui dari sini bahwasanya menasabkan maf'ul ma'ah adalah fi'il atau yang semakna dengan fi'il yang menasabkan maf'ulun bih. Wa qauluna mimma yansibul maf'ula bi ay minal mushtaqqat allati tansibul maf'ula bih. Ya. Perkataan kami dari hal-hal yang menasabkan maf'ulun bi maksudnya adalah mushtaqqat. Nah, ingat kalau ketemu istilah ini mushtaqqat, ini harus diingat mushtaqqat ada berapa. Ini dibahas di sharaf akhir-akhir juga ada yang menasabkan maf'ulun bi. Amma idza lam yakunil mushtaq yansibul maf'ula bihi kasifatil musyabbihah wa af'ali tafdhil wa ghairihima fala yu'addu nasiban lil maf'uli ma'ah. Adapun apabila mushtaq tersebut tidak menasabkan maf'ulun bihi seperti sifat musyabbihah atau af'alu tafdhil dan selain keduanya, maka tidak dikategorikan menasabkan maf'ul ma'ah. Ini yang rajih pendapat Ibnu Malik, ikhwan yang dipilih pensyarah. Wa amma ma dhahaba ilaihi al-musannif min anna an-nasiba lil maf'uli ma'ah huwa al-waw muhtajjan bi ikhtisasiha lima dakhalat alaihi min al-ism fa'amilat fihi fa yuraddu alaihi bi annahu law kana kadzalik la sahha ittisalu ad-dhamiri biha kama yattasilu bil hurufil amilah ka inna wa akhawatiha. Ya, adapun yang dipilih oleh musannif ini madhabnya bahwa saya menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah waw. Apa hujahnya? Dengan berhujjah tentang khususnya, ya bi ikhtisasiha lima dakhalat alaih minal ism. Ya, dengan kekhususannya kepada perkara yang dia masuk padanya berupa isim, yaitu isim yang dinasabkan tadi. Sehingga dia beramal. Nah, sirtu wat tariqah, wawu masuk pada at-tariqah, menurut dia ini khusus sehingga beramal padanya. Maka dibantah bahwasanya seandainya demikian maka tentunya boleh untuk apa? Bersambung dhamir dengannya sebagaimana bersambungnya dhamir pada huruf amilah seperti inna dan akhwatnya. Inna kan huruf ya kan? Boleh innahu, innaha. Maka harusnya boleh juga wawu setelahnya apa? Dhamir wahu. Naam sirku, naam sirtu wahu. Naam tayyib misalnya wa bi annahu la nadhira laha idh la ya'malu al-harfa nasban illa wa huwa musyabbihun bil fi'li wa mutadamminun li ma'na. Kemudian bantahan yang kedua, ikhwan. Naam, bahwasanya kalau demikian keadaannya berarti itu huruf yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Hebat ini. Sebab tidaklah suatu huruf beramal, ikhwan, menasabkan kecuali kalau dia menyerupai fi'il dan mengandung makna fi'il seperti inna dan akhwatnya. Demikian pula wa illa al-istitnaiyah al-harfiyah. Illa istitnaiyah al-harfiyah. Pengecualian. Sedangkan wawu tidak demikian. Maka jadinya wawu di sini bukan yang menasabkan, tapi yang menasabkan maf'ul ma'ah. Apa berarti kesimpulannya? Fi'il atau yang menyerupai fi'il
yang disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian kesimpulan bagus di akhir ini ikhwan, sebelum kita tutup kita baca cepat, dan itu kayak murajaah yang tadi saya isyaratkan. Wa alam anal ismal na'am al-ma'mul alladhi ba'dal wawi allati bima'na ma'a ala thalathi halat. Ya, isim ma'mul setelah wawu bermakna ma'a itu ada 3 keadaan. Wajibun nasb, kemudian yang kedua an-nasbu rajihun wal 'atfu dha'if, yang ketiga al-'atfu rajihun wan nasbu dha'if. Wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah. Kapan itu? Wa dzalika 'inda imtina'il 'atf, ketika tidak memungkinkan untuk mengatofkan. Contohnya istawal ma'u wal khashabata, sirtu wat tariqa, na'am dzakartu wal misbaha. Ini harus apa? Harus dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena tidak mungkin diatofkan. Kenapa kok tidak mungkin diatofkan kira-kira Zakaria? Contoh-contoh ini. Sirtu wat tariqa misalnya. Kok harus wat tariqa? Kenapa enggak sirtu wat tariqu? Berarti karena maf'ul ma'ah tersebut tidak bisa apa? Melakukan hadath, ya kan, melakukan fiilnya, ya kan? Tidak bisa jalan. Dzakartu wal misbaha, nah misbah tidak bisa mudzakarah. Nah, kalau seperti ini harus menjadi apa? Maf'ul ma'ah, harus dinasabkan. Tayyib. Kemudian an-nasbu rajih wal 'atfu dhaif, menasabkan itu rajih dan mengatafkan itu dhaif. Boleh tapi apa? Lemah. Contohnya sirtu wa zaidan au wa zaidun, boleh. Sirtu wa zaidan au wa zaidun. Wa nasbu arjah minal 'atfi, ya, menasabkan lebih kuat daripada mengatafkan. Kenapa? Lidha'fil 'atfi 'ala dhamir al-marfu' al-muttasil bila fasil. Karena lemahnya mengatafkan pada dhamir yang dirofakkan, yang bersambung dengan apa? Yang bersambung, ya, dhamir marfu' muttasil, ya kawan, tanpa ada fasil. Nah, lemah seperti ini, kawan, mengatafkan pada dhamir marfu' muttasil tanpa fasil, tanpa ada apa? Pemisah. Tayyib. Makanya kalau ingin menguatkan berarti sirtu ana wa zaidun. Paham? Sirtu ana wa zaidun. Kalau demikian, nah, jelas dia sebagai ataf. Tapi kalau sirtu wa zaidun ini lemah, walaupun boleh. Al-'atfu rajih wa nasbu dhaif, ya. Atafnya yang rajih sekarang. Nahu qama Zaidun wa Amrun au Amran bin nasbi. Kalau qama Zaidun wa Amran dengan menasabkan, ini Amran sebagai maf'ul ma'ah. Paham? Tapi lemah, kan? Wa raf'uhu ar-rajih li'annahu al-aslu. Merafa'kan itu yang rajih karena dia itu asal. Jadi asalnya, kawan, kalau ketemu seperti ini, qama Zaidun wa Amrun, ya sudah, pilih dulu apa? Pilih dulu apa? Dirafa'kan, apa? Di'atafkan. Rafa' sebagai ataf untuk Zaidun. Kemudian kalau yang disebutkan tadi berupa dhamir, maka lebih kuat untuk sebagai maf'ul ma'ah. Kemudian dilihat kalau fi'ilnya itu tidak bisa dilakukan oleh isim yang setelah wawu, maka berarti itu maf'ul ma'ah. Maka bisa antum perhatikan dari tugas tadi yang untuk catatan kaki tadi, untuk dilihat-lihat kenapa keluar dari pengertian maf'ul ma'ah tadi. Nah, sambil dimurajaah pembahasan maf'ul ma'ah dari kitab sebelumnya, ya. Tayyib, naktafi bihadza, subhanakallah.